Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Suparno SPD selaku Kepala SD Negeri Tegalrejo Waria. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Tegalrejo Waria. Perkenalkan, nama saya Rizky Siti Fatimah yang akan memandu jalannya acara seminar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemaparan materi seminar. Yang keempat, sesi tanya jawab. Kelima, tanggapan dari mentor. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh Ibu Servian Bintang Pangestuti SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak pemaparan materi seminar yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Wordwall dalam meningkatkan numerasi peserta didik kelas 4 SD Negeri Tegalrejo, Kecamatan Lawean, Surakarta, oleh Ibu Nurjana SPD. Kepada Ibu Nur kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizky dan Bapak Ibu yang telah memberi waktu kepada saya. Sebelumnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Soekarno selaku Kepala Sekolah yang telah memberi waktu kepada saya. Begitu juga pada Bapak Ibu guru SD Tegarejo yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara seminar pada pagi hari ini. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan seminar yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Tegalrejo, Laweyan, Surakarta, itu tahun 2024. Sebelum saya akan mulai, saya ada sedikit pantun. Burung gereja terbang di pagi hari. Izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, untuk identitas saya, nama saya Nurjana. Nomor NIP-nya 1984 0317 2023 21 2018. Jabatan ahli pertama guru kelas unit kerja yaitu di SD Negeri Tegalrejo, Laweyan, Surakarta. Sebagai mentor yaitu Bapak Soekarno SPD, NIP-nya 1971 07 14 2006 04 1005. Jabatan adalah Kepala Sekolah Unit Kerja SD Negeri Tegalrejo, Laweyan, Surakarta. Latar belakang diadakan seminar adalah ASN terdiri dari pegawai PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K. P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk diangkat dalam waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dalam mempersiapkan P3K dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan orientasi bagi P3K yang baru diangkat. Orientasi itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan lahir ASN yang berkualitas. Maksud dan tujuan dalam seminar yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam pencapaian misi visi organisasi, yaitu ada dalam peraturan RI nomor 15 tahun 2020 pasal 1. Sedangkan tujuannya yaitu satu, pengayaan pengetahuan P3K dalam lingkup kompetensi teknis. Yang kedua, memenuhi tuntutan kebijakan dan atau penghargaan terhadap kinerja P3K. Itu ada dalam peraturan RI nomor 15 tahun 2020 pasal 4. Pelaksanaan orientasi
waktu saya ada di angkatan 3, yaitu pembukaannya tanggal 3 September 2024. Pembelajaran mandiri evaluasi akademik dan media 5 dari tanggal 3 sampai 14 Oktober. Orientasi tempat kerja tanggal 15 sampai 21 Oktober dan seminar hasil orientasi yaitu tanggal 22 sampai 23 Oktober. Nah, jadi ini tanggal 23 Oktober 2024. Tempat pembelajaran mandiri Artis Only Opening Course yaitu MOOC dan evaluasi akademik melalui LMS Solo Wasis Kota Surakarta ya, dengan laman https learning surakarta.id learning Solo Wasis. Orientasi tempat kerjanya yaitu di SD Negeri Tegalrejo. Itu visi dan misi Kota Surakarta. Sudah tahu ya, misi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Isinya waras, wasis, warek, mapan, dan papan. Situ ada badan organisasi wali kota, ya, wali kota dan wakil wali kota Surakarta. Penilaian kinerja P3K yaitu 1 ada pada perencanaan kinerja, 2 pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai, yang kedua penilaian kinerja pegawai. Dinas Pendidikan Kota Surakarta, kita di bawah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas, mulai dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan usia dini, serta pendidikan non-formal. Visi dari pendidikan dinas adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Tujuannya terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul. Situ ada badan kepala dinas. Lanjut, nah ini profil unit kerja SD kita nih, SD Negeri Tegalrejo. Nah, visi misi dari SD Negeri Tegalrejo yaitu visinya terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan menguasai IT. Misinya ada 9, ya, antaranya mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah, 3 menciptakan proses pembelajaran yang efektif, 4 meningkatkan mutu lulusan yang berdaya saing tinggi, 5 mengembangkan kepribadian peserta didik berkarakter bangsa, 6 mewujudkan lingkungan sekolah yang clean dan green serta indah dan sehat, mewujudkan kelestarian lingkungan di sekitar sekolah, 8 menerapkan manajemen partisipasi warga sekolah dan masyarakat menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang, yaitu bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan tenang. Dan yang ke-9 mewujudkan peserta didik yang menguasai feedback. Itu ada data SD Tegalrejo. Terus program kegiatannya yang pertama Senin literasi nasional, Selasa literasi menuju prestasi, Rabu numerasi, Kamis religi, sehat lingkungan sarapan bareng hari Jumat. Pokok tugas dan fungsi P3K. Tugas pokoknya yaitu pembuatan perangkat pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian, analisis hasil ulangan, pengembangan program pengajaran, serta bimbingan kepada guru lain dan pengelolaan kelas. Fungsinya yang pertama, fungsi
instruksional atau pengajar, yaitu membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah pelaksanaan program tersebut. Yang kedua, fungsi edukasional atau pendidik mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Yang ketiga, fungsi manajerial sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Nah, di sini rencana dan hasil kerja B3K. Identitas isu, jadi isu yang saya dapatkan di SD Tigarejo yaitu kurangnya keterampilan numerasi peserta didik di SD Tigarejo Laweyan Surakarta. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Tigarejo Surakarta. Isu yang diangkat yaitu kurangnya media pembelajaran interaktif bagi peserta didik di SD Negeri Tigarejo Surakarta. Gagasan yang diangkat, penggunaan media pembelajaran interaktif board dalam meningkatkan numerasi peserta didik kelas 4 SD Negeri Tigarejo, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Media pembelajaran interaktif adalah sistem penyampaian dan pengajaran yang memungkinkan peserta didik untuk merespon secara aktif terhadap materi yang disajikan. Media ini dapat berupa produk multimedia layanan digital yang merespon tindakan pengguna untuk menyajikan konten audio, visual atau audio visual. Board itu sendiri merupakan salah satu software yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mendesain kuis interaktif, berbagai variasi template, font, animasi, serta jenis-jenis animasi yang tersedia untuk digunakan, sehingga penggabungan imajinasi yang kreatif untuk menghasilkan karya terbaik. Fungsi utamanya dari Bobot yaitu aplikasi berbasis website dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, pengelompokan, dan sebagainya. Jadi di aplikasi Word itu kita bisa membuat media pembelajaran, menjodohkan, memasangkan, tergantung apa yang bisa kita sampaikan ke anak. Di sini numerasi, jadi misalnya kita membuat sebuah perkalian dan hasilnya, anak-anak nanti bisa menjodohkan hasilnya. Jadi kita membuat perkalian misalnya 3 kali 4 ada jawabannya 12, anak-anak disuruh untuk memilih. Selanjutnya kelebihannya yaitu dapat meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas, dapat diakses melalui laptop dan ponsel, dapat digunakan untuk berbagai tingkat pendidikan, jadi mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Nah, rencana kerja kegiatan yang pertama yaitu identifikasi isu. Tahapan kegiatannya, pertama guru melakukan observasi di kelas. Guru mengumpulkan beberapa permasalahan yang terjadi di kelas. Guru menyusun beberapa isu permasalahan yang ada di kelas. Guru memilih satu isu permasalahan dan diangkat sebagai gagasan dalam rancangan aktualisasi. Hasilnya yaitu terpilihlah isu kurangnya numerasi peserta didik di SD Negeri Tigarejo Laweyan Surakarta. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran interaktif bagi peserta didik di SD Negeri Tigarejo Surakarta. Kontribusinya terhadap visi misi yaitu terwujudnya visi SD Negeri Tigarejo, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan menguasai IT. Langkah kegiatan yang kedua yaitu merencanakan atau merancang aktualisasi. Kegiatannya berkomunikasi, berkonsultasi dengan mentor beserta guru lain mengenai penggunaan media pembelajaran Word. Persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran tersebut.
Hasilnya disetujui penggunaan media pelajaran interaktif Word. Kontribusinya dalam visi misi kegiatan selaras dan sejalan dengan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Tegalrejo, yaitu menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kegiatan yang ketiga, membuat aktualisasi. Tahapnya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan board yang menarik peserta sehingga bisa meningkatkan aktivitas peserta didik di dalam pembelajaran. Hasilnya tercipta media pembelajaran interaktif board untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Kontribusinya terhadap visi dan misi di Kota Surakarta, terwujudnya Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera, dan sesuai dengan visi SD Tegalrejo, yaitu mewujudkan peserta didik yang menguasai iptek. Kegiatan yang keempat, melaksanakan aktualisasi, yaitu kegiatannya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif Word. Pertama, hasilnya peserta didik dapat memanfaatkan media pembelajaran Word dengan mengakses materi yang akan diberikan. Kedua, peserta didik tampak aktif, lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Kontribusinya terhadap visi misi terhadap visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta yang kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera, serta sesuai dengan misi SD Negeri Tegalrejo, yaitu mewujudkan peserta yang menguasai iptek. Dan kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi. Tahapannya membuat penilaian dan refleksi dari proses pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif Word. Hasilnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran meningkat. Yang kedua, numerasi peserta didik meningkat. Kontribusinya terhadap visi misi kegiatannya selaras dengan visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Sedangkan sesuai dengan visi SD Tegalrejo, menumbuhkan semangat keunggulan seluruh warga sekolah. Nah, di sini ada rancangan atau rencana kerja menengah. Tahun yang pertama, jadi tahun ini kegiatannya membuat media pembelajaran interaktif Word numerasi yang menarik bagi peserta didik di kelas 4 SD Negeri Tegalrejo, Surakarta. Hasilnya yaitu tadi terciptanya media pembelajaran interaktif Word bentuk numerasi sehingga peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Tahun yang kedua yaitu membuat pembelajaran interaktif Word literasi. Nah, literasi yang menarik bagi peserta didik di SD Negeri Tegalrejo. Hasilnya tercipta media pembelajaran interaktif Word untuk literasi sehingga peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Tahun yang ketiga itu menambah keberagaman latihan soal dalam bentuk kuis atau permainan yang diterapkan dalam media pembelajaran interaktif yang lebih menantang peserta didik. Hasilnya peserta didik semakin semangat dalam belajar dan berlatih berpikir kritis. Jadi dengan banyak latihan soal yang ditampilkan dalam media akan menjadikan anak lebih bersemangat. Kegiatan tahun yang keempat, mengembangkan media belajar interaktif seperti Word menjadi sebuah alat penilaian dalam pembelajaran. Hasilnya peserta didik semakin semangat dalam mengerjakan atau menyelesaikan lembar evaluasi. Yang tahun kelima, berbagi praktik baik pada teman sejawat di sekolah tentang media pembelajaran interaktif. Hasilnya, teman sejawat mendapat ilmu untuk membuat media pembelajaran interaktif dan terinspirasi untuk menerapkannya dalam pembelajaran.
kontribusi kerja menengah terhadap visi dan misi. Kegiatan ini selaras dengan visi Kota Surakarta, dia mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, anggun, bersih, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan visi dan misi SD Negeri Tegalrejo, yaitu terwujudnya sekolah didik yang bertakwa, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan menguasai IT, menciptakan proses pembelajaran yang efektif, mewujudkan peserta didik yang menguasai impact. Nah, di sini ada dokumentasinya dengan ketentuan isu dan konsultasi dengan mentor. Itu dokumen pembuatan Word. Nah, ini dokumentasi pelaksanaan pembelajaran. Jadi di situ saya membuat media pembelajaran Word numerasi. Jadi di situ aplikasinya dalam bentuk awan, ada 10 soal. 10 soal di dalamnya itu terdapat soal-soal numerasi. Itu anak-anak sebenarnya sistem kerjanya itu kita yang menjalankan. Jadi anak-anak maju ke depan, menyentuh layar papan tulis, dan kita yang mengoperasikan. Tapi anak-anak terlihat senang sekali, jadi mereka bermain. Jadi tidak terasa kita memberikan materi numerasi perkalian sambil bermain. Jadi anak-anak semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya membuat 3 yang ada gambar laut itu menunjukkan mencari. Nah, terus dokumen yang kedua adalah evaluasi. Di situ anak-anak terlihat aktif, semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dokumentasi mentoring hari pertama yaitu mulai hari Selasa, hari kedua hari Rabu, ketiga hari Kamis, keempat hari Jumat, dan hari kelima adalah hari Senin. Dan hari Rabu ini adalah orientasi. Kesimpulannya, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif Word dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran, serta akan berdampak juga pada meningkatnya kemampuan numerasi peserta didik. Nah, kegiatan ini selaras dengan dasar-dasar ASN, yaitu berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, maka dilaksanakan kegiatan aktualisasi. Sarannya bagi dinas pendidikan dapat memberikan dukungan dan fasilitas berupa pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas guru, terutama yang berhubungan dengan pembuatan media pembelajaran interaktif. Bagi sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada guru dalam proses penyusunan atau pembuatan media pembelajaran, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, saya rasa seminar saya cukup sekian. Di situ ada pantun. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membakar. Berakhir sudah seminar ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin ada yang mau menanyakan. Terima kasih Pak Doni atas pemaparan materi seminar mengenai penggunaan media pembelajaran interaktif Word. Selanjutnya adalah kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengangkat tangannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky, terima kasih Bu Nur. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, tadi Bu Nur sudah
pembelajaran interaktif dengan menggunakan whiteboard. Tentang kelebihannya, baik media interaktif itu kelebihannya apa, kemudian tentang media whiteboard sendiri itu kelebihannya apa, itu sudah diterangkan. Dan saya ingin tanyakan apa kendala atau kekurangan dari media whiteboard yang sudah Ibu terapkan di kelas, itu apa saja? Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dia Sinta. Nah, di sini tadi kelebihannya sudah saya paparkan, sedangkan kekurangannya itu media whiteboard itu merupakan media visual, jadi hanya bisa dilihat. Jadi kekurangannya, kalau saya amati itu belum ada audio visualnya, belum ada lagu-lagunya mungkin ya. Nah, jadi kekurangan yang pertama yaitu merupakan media visual. Terus untuk membuatnya juga kita harus membutuhkan meluangkan waktu, meluangkan waktu relatif untuk membuat media itu. Yang selanjutnya ini kontennya itu maksimal 3, jadi 3 aplikasi. Dalam satu email itu kemarin saya mencoba maksimal 3 aplikasi dalam membuat gamenya. Jadi setelah 3 aplikasi kita tidak dapat membuat game, kita bisa membuatnya dengan berbayar. Mungkin di situ. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan email yang lain bisa. Jadi setiap email maksimal aplikasinya itu 3 kali. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sudah cukup. Baiklah, kemudian acara selanjutnya yaitu tanggapan dan inventor kepada Bapak Soekarno SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rojana selaku pemberi materi orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta, yang siang hari ini memberikan seminar hasil laporan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri Tegalrejo. Juga yang kami hormati Bapak Ibu dan staf SD Negeri Tegalrejo. Sebelumnya, mari kita selalu panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini, pagi dan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama setelah tadi membersamai anak didik kita siang hari ini mendapatkan praktek baik dari Ibu Nurjana dalam seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Pada kegiatan siang hari ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik kita tentang metode, kemudian variasi dalam pemberian pembelajaran, karena memang saat ini kita dituntut pada kurikulum merdeka ini. Jadi kita semua adalah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk merdeka belajar dan merdeka mengajar. Dalam arti merdeka mengajarnya bisa bisa mengambil dari materi-materi yang memberikan peserta didik ini tidak merasa bosan dan monoton, sehingga timbul rasa senang, kemudian rasa ingin tahu, sehingga memberi motivasi dan semangat anak dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, terutama di pembelajaran literasi dan numerasi. Dari pemaparan tersebut bagus dan nanti bisa ditularkan pada
rekan sejawat, karena ini juga untuk menambah semangat anak-anak dan menjadikan nilai tambah sendiri kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan dan membersamai pembelajaran pada peserta didik kita. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita menjaga konsistensinya dalam kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin tidak hanya penggunaan media virtual buat saja, tapi bisa dikembangkan yang lain pada Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi memang di era globalisasi ini, digitalisasi ini kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat agar tidak ketinggalan dan memberi manfaat untuk kita semua, terutama dalam membersamai peserta didik kita. Untuk itu, terima kasih sekali pada pemaparan seminar hasil laporan pada siang hari ini. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Kita beri aplaus untuk Ibu Siti Rojana. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini membuat SD Tegalrejo semakin maju dan bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Suparno untuk semangat dan motivasinya menjadikan kita sebagai guru yang dapat membimbing siswa-siswi kita nantinya. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama untuk mensukseskan seminar. Tidak lupa saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan saya dalam membawakan acara hari ini. Demikianlah acara seminar kita. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dicukupkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.